Jelas loh bisa mendengarkan anak seperti itu dan kemudian mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dengan begitu lantang ya. Iya, memang beruntung betua bapak ibu yang anaknya hafal Quran, anak itu mengulang hafalannya 1 hari 2 juz. Kan nggak mungkin anaknya makaikan mahkota cahaya tapi orang tuanya di neraka. Kerjanya memang cuma ngekos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama, teman-teman sahabatku semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang udah yang baru gabung ke channel ini, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, buat kalian yang udah support channel ini, yang udah dukung channel ini, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, ada yang viral nih. Ada yang viral ini adalah video motivasi buat kita semua, dimana video ini viral di sosial media, terutamanya di TikTok, viral di Malaysia dan di Indonesia guys. Video ini tentang anak yang baru berusia balita atau masih bayi ya, masih baby lah gitu, tapi sudah bisa menghafal Al-Quran. Gimana videonya? Yuk kita tonton bareng-bareng guys. informasi dari negeri jiran Malaysia. Jadi ada seorang bocah usianya nih masih 2 tahun dan sedang viral di media sosial. Bagaimana tidak, bocah tersebut sudah menghafal 42 surat Al-Quran. Ya. Wah, luar biasa. Subhanallah. Jadi bukan cuma surah pendek pemirsa, tetapi anak batita ini juga dapat menghafal surat-surat Al-Quran yang panjang seperti misalnya Al-Waqiah, Al-Mulk, dan juga Al-Kahfi. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'ati waqi'ah. Ini sedang membaca surat Al-Waqiah tadi ya. Bocah ini masih berusia 2 tahun loh pemirsa. Namanya Ahmad Ziyad Muhammad Zahir. Kalau kata sang ibu, bocah ini sudah mulai meniru orang tuanya membaca Al-Quran saat masih berusia 11 bulan. Ibunya mengaku memang rajin membaca Al-Quran ketika mengandung. Ya, jadi kegiatan membaca Al-Quran ini dilakukan sebagai pengantar tidur anak. Sebab tanpa membaca Al-Quran, Ziyad ini justru sulit tidur. Menyadari anaknya mudah mengingat semua hal, kedua orang tua Ziyad pun mencegah anaknya dari segala bentuk hiburan seperti lagu dan film. Jadi ini metode parenting yang dilakukan ya, yaitu mencoba untuk mengabaikan, membatasi gadget dan macam-macam. Nah, masa emas perkembangan pesat otak anak berlangsung hingga menginjak usia 5 tahun. Dikutip dari haibunda.com, kelompok peneliti Neurostation mengungkapkan anak-anak istimewa atau disebut dengan juga prodigi ya, bawaan dari lahir. Namun ada juga yang percaya bahwa ini disebabkan oleh lingkungan keluarga dan juga latar belakang sosial sehingga mereka menjadi jenius. Ya, ada banyak lah ya jurnal ilmiah tentang child development menyatakan mereka yang lahir dari orang tua yang berkomunikasi lebih dari 1 bahasa tampil lebih baik dalam tes IQ. Memang iya sih, itu sudah ada banyak penelitiannya. Wah, hebat ya. Speechless loh bisa mendengarkan anak seperti itu dan kemudian mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dengan begitu lantang ya. Ya, memang tepat sih, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya, dan anak-anak itu kan imitating semuanya. Jadi apapun yang dikatakan orang tua, apapun yang dilakukan orang tua itu pasti akan langsung dilakukan. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mulai hal positif ya untuk Anda para orang tua? Setuju. Yang jelas tingkah pola anak selalu mengundang perhatian. Iya, intinya guys, ini adalah motivasi untuk kita, gimana kita caranya kita untuk
ke depan menjadi lebih baik dan mengajarkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran banyak keberuntungannya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Bukan hanya buat dirinya yang menghafal, tapi juga buat keluarganya, sanak keluarganya semuanya guys. Gimana penjelasannya dari para ulama? Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Anak yang hafal Al-Quran nanti dia bangkit di padang mahsyar. Al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil barara, dia akan bangkit bersama para malaikat. Anak yang hafal Quran soleh, bisa dia memberikan syafaat pertolongan. Ada syafaat orang beriman, ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat Allah, ada syafaat Quran, ada syafaat anak-anak yang soleh. Ada pula orang yang hafal Quran, meninggal orang tuanya, setiap hari dia ulang hafalannya 2 juz, mengalir pahala bacaannya. Beruntung betuah bapak ibu yang anaknya hafal Quran, anak itu mengulang hafalannya 1 hari 2 juz, maka mengalir bacaannya. Nah itu tadi guys penjelasan dari gurunda kita, Tuan Guru Al-Ustadz Abdus Somad. Gimana pendapat kalian? Dan ini penjelasan yang kedua guys. Apakah seorang anak yang hafiz Quran dapat menolong orang tuanya walaupun memiliki banyak dosa? Yap. Ya, Masya Allah. ada hadis dari Rasulullah SAW, ya, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa anak yang hafal Quran, dia akan menjadi ahlullah. Apa itu ahlullah? Keluarganya Allah. Ustadz, kalau Allah punya keluarga, itu istilah. Yang namanya keluarga berarti dekat nggak sama Allah? Iya, itu istilah keluarga. Sama seperti istilah Baitullah, rumahnya Allah. Kok Allah punya rumah? Itu istilah. Ya, jadi anak-anak yang hafal Quran itu akan memakaikan mahkota cahaya untuk orang tuanya di surganya Allah. Kan nggak mungkin anaknya memakaikan mahkota cahaya tapi orang tuanya di neraka. Benar. Ya, itu yang saya pahami. Maka anaknya akan jadi syafaat bagi orang tuanya, insya Allah. Jadi keberuntungan yang kita dapat dari seorang anak yang bisa menghafal Al-Quran, dan saat kita mempunyai anak bisa menghafal Al-Quran, itu banyak sekali keberuntungannya. Melainkan bukan hanya di akhirat, tahu nggak? Tapi juga di dunia Allah sudah menjamin keberuntungan tersebut. Di antaranya Allah menjanjikan bahwa nanti anak tersebut akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Bahkan orang tua yang berdosa sekalipun Allah menjanjikan akan mengangkatnya ke surga. Karena anak yang dia lahirkan, yang dia besarkan adalah menjadi anak yang penghafal Al-Quran dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi salah satu yang diberikan syafaat, bukan hanya syafaat karena syafaat ini banyak, di antaranya juga syafaat dari Rasulullah SAW, tetapi juga syafaat dari Al-Quran, penghafal Al-Quran, dari anak juga bisa mendapat syafaat, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anak yang seperti apa? Anak yang bisa menghafal Al-Quran, anak yang soleh dan solehah guys. Mudah-mudahan kita semuanya, buat kalian yang belum menikah, ya nikah dong. Buat kalian yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat punya anak yang soleh dan solehah. Buat kalian yang belum punya istri, mudah-mudahan cepat dapat istri. Buat kalian yang udah punya istri, jangan amin. Nanti nambah istri lagi. Enggak lah ya, gurau aja. Buat kalian yang belum punya suami, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan untuk mendapatkan suami dan istri yang soleh dan soleha, bisa membawa kalian bukan hanya membahagiakan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Teman-teman sahabatku semuanya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa sholawat guys.